Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dan NIM 21080-46040. Saya sendiri dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Ida Latifah dan Lailatul Husna. Pada topik kali ini, kami akan membahas tentang contoh soal pada penerapan persamaan diferensial dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan dosen pengampu Bapak Tafrikan. Untuk contoh soal yang pertama dalam kehidupan sehari yaitu balok es dengan berat 10 kg meleleh dalam lingkungan yang temperaturnya naik. Kemudian laju pengurangan berat es per detik sendiri itu adalah sebanding dengan 20 dikurangi berat es yang tersisa. Setelah 60 detik, berat esnya itu menjadi 9,5 kg. Kita disuruh menghitung berapa berat es setelah 120 detik. Untuk penyelesaian, di sini saya menggunakan cara seperti ini. Untuk langkah pertama, kita menyusun persamaan diferensialnya, yaitu do M per do T sama dengan K buka kurung 20 min M. M di mana M0-nya itu sama dengan 10 dan M60-nya sama dengan 9,5. Untuk langkah kedua, kita mengintegralkan do M per do T tadi diintegralkan sehingga menjadi integral do M per 20 min M sama dengan min K integral dt. Hasilnya yaitu ln norm 20 min M sama dengan KT plus C. Kemudian langkah yang ketiga, kita menjadikan M sebagai subjek. Pada hasil yang tadi yaitu min ln 20 min M sama dengan KT plus C menjadi 20 min M sama dengan E pangkat KT plus C. Nah, M-nya sendiri yaitu menjadi 20 min E pangkat KT plus C. Kemudian langkah yang keempat, kita menyusun kembali persamaan M dengan konstanta yang bersangkutan. M tadi yaitu 20 min E pangkat KT E pangkat C. Karena kita jabarkan KT plus C-nya menjadi ini. Kemudian M menjadi 20 min AE pangkat KT, di mana A itu E pangkat C. Kemudian langkah kelima, kita mencari nilai konstanta menggunakan nilai kondisi awal yaitu M0 sama dengan 10 dan M60 sama dengan 9,5. Nah, di sini 10 sendiri sama dengan kita masukkan nilai M0-nya yaitu 10 sama dengan 20 min A pangkat E. Nah, T-nya itu 0 jadi pangkat E pangkat 0. Di mana A sama dengan 10. Nah, kemudian yang M60 berarti 9,5 sama dengan 20 min A pangkat E 60K. Karena KT-nya itu 60 jadi menjadi 60K. Sehingga menghasilkan 10E pangkat 60K sama dengan 10,5 dan E pangkat 60K sendiri menjadi 1,05. Nah, untuk hasil yang lebih sederhana lagi yaitu 60K sama dengan ln 1,05. Jadi nilai K-nya yaitu 0,000813. Maka M itu sama dengan 20 min 10 E pangkat 0,000813 T. Kemudian langkah 6-nya yaitu menentukan solusinya. Jadi tadi kita itu disuruh menentukan berat es setelah 120 detik. Sehingga kita mencari M 120 sama dengan 20 min 10 pangkat E 10E pangkat 0,00813 dikali 120 sehingga berat es 100 setelah 120 detik yaitu 8,975 kg. Kemudian ke contoh soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini didapat soal tentang seorang penerbangan layang dilengkapi dengan parasut dan peralatan penting lainnya untuk mendarat di permukaan tanah. Total berat penerjun dan peralatannya adalah 160 lb. Sebelum parasut dibuka, kecepatan angin sama dengan
setengah V, di mana V adalah kecepatan atau feet per detik. Parasut dibuka setelah 5 detik penerjun tersebut terjun dari atas. Jadi setelah parasut terbuka, kecepatan udaranya itu menjadi 5/8 V pangkat 2. Kemudian kita disuruh menghitung kecepatan penerjun atau A sebelum parasut dibuka dan B setelah parasut dibuka. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan formula. Formulanya di sini kita milih X positif adalah vertikal menurut dengan titik asal adalah titik di mana penerjun pada posisi awal. Nah, untuk langkah pertama kita akan cari kecepatan penerjun A sebelum parasut dibuka. Mula-mula itu F1-nya itu berat 160 lb karena bergerak turun sehingga bernilai positif. Nah, F2-nya itu kecepatan angin yaitu setengah V karena angin bergerak naik hingga bernilai negatif menjadi negatif setengah V. Kita menggunakan hukum 2 Newton di mana F sama dengan MA, F1 plus F2 sama dengan MA di mana M sama dengan W per G dan G-nya itu 32. Nah, kemudian 5 dV per dot T sama dengan 160 di min setengah V. Nah, kita kalikan silang menjadi dV sama dengan dV per V min 320 sama dengan min 1/10 dot T. Sehingga menghasilkan ln V min 320 sama dengan negatif 1/10 T plus C. Nah, jadi nilai V-nya bisa kita ketahui yaitu 320 plus CE pangkat 1/10. Karena saat sebelum parasut dibuka, T-nya itu sama dengan 0, V0-nya sama dengan 0, sehingga C itu sama dengan negatif 320. Nah, jadi kecepatan penerjun A itu sebelum parasut dibuka itu adalah 320 dikali 1 negatif dikurangi E pangkat 1/10. Nah, kemudian waktu sampai saat parasut dibuka itu T-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 5. Kemudian kecepatan saat parasut dibuka yaitu T-nya itu sama dengan 5. Nah, bisa kita cari V-nya itu 320 kali 1 kurangi E pangkat 1/10 itu nilainya adalah 126. Nah, kemudian yang kedua itu tadi kita disuruh mencari kecepatan penerjun B setelah parasut dibuka. Nah, F1-nya itu 160 pada penerjun B dan F2-nya itu 5/8 V pangkat 2 karena parasut dibuka menjadi negatif sehingga menjadi negatif 5/8 V pangkat 2. Sehingga akan diperoleh persamaan diferensialnya yaitu 5 dou V per dot T sama dengan 160 dikurangi 5/8 V kuadrat. Kita kalikan silang sehingga menjadi dou V per V kuadrat dikurangi 256 sama dengan negatif 1/8 dot T. Nah, sehingga 1/32 ln V dikurangi 16 per V plus 16 sama dengan negatif 1/8 T plus C. Ln V kurangi 16 per V tambah 16 sama dengan negatif 4T plus C. V negatif kurangi 16 per V ditambah 16 itu sama dengan CE pangkat negatif 4T. Sehingga V-nya itu menjadi 16 CE pangkat 4T plus 1 per 1 dikurangi CE pangkat negatif 4T. Nah, karena parasut dibuka 5 detik setelah penerjun turun, di mana V sama dengan V1 dan T-nya itu sama dengan 5, sehingga V-nya itu sama dengan V1, yaitu 126. Maka bisa kita ketahui C-nya itu sama dengan 110 di per 142 kali E pangkat 20. Jadi kecepatan penerjun setelah parasut dibuka, T-nya lebih besar sama dengan 5 itu adalah V sama dengan 16 dikali 110 per 142 E pangkat 20 min 4T plus 1 per
1 dikurangi 110 dibagi 142, E pangkat 20 min 4T. Nah, untuk contoh soal yang ketiga itu di sini contoh soalnya yaitu suatu tangki silinder berjari-jari 2,5 meter mempunyai lubang pada alasnya, yaitu lubang itu yaitu 25 mm. Nah, di sini diketahui bahwa air akan mengalir melalui lubang dengan kecepatan mendekati V sama dengan 2,5 akar H meter per sekon. Nah, di sini hanya itu adalah kedalaman air dalam tangki. Nah, di sini kita disuruh mencari waktu yang diperlukan untuk mengosongkan tangki melalui lubang tersebut. Nah, untuk langkah penyelesaiannya di sini yaitu saya menggunakan cara begini. Pertama, volume air yang mengalir keluar per detik dimisalkan sebagai volume silinder dengan 25 mm dan tingginya itu V. Nah, dengan begitu, maka volume air yang keluar pada saat T detik adalah Pi dikali 0,025 pangkat 2 dikali 2,5 akar H T sama dengan negatif Pi kali 2,5 pangkat 2 H atau T sama dengan 2,5 per 0,025 pangkat 2 dikali sehingga H per 2,5 akar H sama dengan negatif 4000 H per akar H. Kemudian kita mengintegrasikan antara T sama dengan 0, H sama dengan 3, dan T sama dengan T, di mana H sama dengan 0, yaitu diintegralkan sehingga integral 0 sampai T do T itu sama dengan negatif 4000 H per H. Nah, di sini sama dengan negatif 4000 integral 3 hingga 0 H per akar H sama dengan kita diintegralkan menjadi negatif 8000 akar H sehingga hasilnya 8000 akar 3 detik, yaitu sama aja dengan 3 jam 34 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengosongkan tangki pada lubang tersebut itu kita perlu waktu 3 jam 34 detik. Untuk contoh soal yang keempat, yaitu di sini soalnya yaitu seorang tentara penerjun payung dengan membawa amunisi memiliki berat sebesar 322 N. Tentara tersebut melompat dari pesawat terbang pada ketinggian 1000 kaki dengan mengabaikan arah gerak angin. Di sini kita asumsikan bahwa hambatan udara R atau T yang penerjun payung alami adalah R atau T-nya itu C kali V atau T itu pangkat 2, di mana koefisien C itu sama dengan 15. Di sini kita disuruh menentukan yang pertama itu persamaan yang tepat untuk kecepatan turun seketika penerjun payung. Yang kedua, di sini kita disuruh menentukan fungsi dari kecepatan pada saat menurun. Dan yang ketiga, kita disuruh menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mendarat. Dan yang terakhir, kita disuruh menentukan dampak dari kecepatan saat mendarat. Untuk langkah penyelesaiannya, yaitu yang pertama, persamaan yang tepat untuk kecepatan turun seketika penerjun payung tersebut. Nah, pada penyelesaian yang pertama ini kita gunakan persamaan diferensial untuk kecepatan V. Diketahui W-nya itu 322 N, M-nya itu 322 dibagi 10, sehingga menjadi 32,2 kg. Nah, untuk R-nya itu sama dengan 15 V T pangkat 2. Nah, ditanyanya itu tadi yaitu persamaan untuk kecepatan turun sesaat. Nah, langkah penyelesaiannya itu kecepatan turun sesaat itu dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Do V T per do T plus 15 VT pangkat 2 per 10 itu hasilnya sama dengan 32,2 atau nilai M. Nah, atau juga dapat dituliskan dengan 10 do V T per do T itu sama dengan 322 dimin 15 VT pangkat 2. Nah, hasilnya sama aja yaitu 32,2 ini. Nah, dengan kondisi di sini kondisinya harus V0 sama dengan 0. Nah, kemudian yang B itu tadi kita disuruh menentukan fungsi dari kecepatan pada saat menurun atau Vt. Nah, penyelesaian persoalan B itu menggunakan kondisi V0 sama dengan 0. Jadi fungsi dari kecepatan saat menurun itu Vt-nya yaitu 4,634
dikali E pangkat 13,9T dikurangi 1 per E pangkat 13,9T plus 1. Nah, untuk yang C tadi kita disuruh menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mendarat. Nah, jarak yang dibutuhkan sendiri itu oleh penerjun itu adalah turun. Jadi, persamaannya itu seperti berikut ini. Yaitu xt sama dengan integral 0 hingga 1 vt dot t sama dengan integral 0 hingga 1 4,634 kali E pangkat 13,9T dikurangi 1 per E pangkat 13,9T plus 1 dot T. Nah, jadi setelah mendapatkan persamaan jarak tersebut, kemudian kita dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh penerjun payung untuk sampai di tanah dari ketinggian 1000 kaki tadi. Nah, yang terakhir tadi kita disuruh menentukan dampak kecepatan saat mendarat. Jadi, setelah mengetahui waktu yang dibutuhkan penerjun untuk mencapai tanah, maka kita dapat mengetahui kecepatan penerjun saat mendarat di tanah dengan persamaan sebagai berikut. Yaitu VTG yaitu sama dengan 4,634 kali E pangkat 13,9T G dikurangi 1 per E pangkat 13,9 TG plus 1. Nah, lanjut ke contoh soal yang kelima, yaitu soalnya itu massa air sebesar M sama dengan 5 kg yang mula-mula berada dalam kesetimbangan termal dengan atmosfer pada 20 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Nah, massa ini didinginkan pada tekanan konstan sampai 4 derajat Celcius dengan memakai pompa kalor yang bekerja antara air dan atmosfer. Di sini ditanyakan berapa kerja minimum yang diperlukan untuk air. Ambillah Cp sama dengan 4,184 kJ kali kilogram pangkat negatif 1 kali derajat Celcius pangkat negatif 1. Nah, untuk penjelasannya sendiri yaitu kerja minimum diperlukan jika proses ini reversibel dan kita dapat membayangkan serangkaian pompa-pompa kalor reversibel yang bekerja untuk mengeluarkan kalor dari air pada berbagai level suhu. Jadi selagi airnya masih mendingin dari 20 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius dan membuang kalor ke atmosfer pada T0 itu 20 ditambah 273,15 sehingga hasilnya itu 293,15 K. Nah, jadi setiap pompa kalor mengeluarkan sebagian kalornya itu T taki mengurangi suhu air secara bagian per bagian. Nah, untuk sebuah pompa kalor reversibel itu memberikan norm W per norm QC sama dengan TH min TC per TC sama dengan TH per TC dikurangi 1. Nah, sekarang bisa kita notasikan TH menjadi T0 dan T menjadi T. Jadi T-nya itu tetap notasinya. Jadi suhu air sebagai tambahan, pengeluaran sebagai jumlah kalor Q yang dengan dilakukan sebagai jumlah kerja W sebagai suhu T tertentu. Di sini kita memerlukan persamaannya ditulis dalam bentuk diferensial. Jadi norm W per norm Q sama dengan T0 per T dikurangi 1 sama dengan B sama dengan T0 norm Q per T dikurangi Q. Jadi W-nya itu sama dengan T0 segitiga S aksen dikurangi segitiga H aksen. Nah, dengan segitiga S aksen dan segitiga H aksen merupakan perubahan-perubahan sifat air. Jadi keduanya itu bisa kita hitung menurut segitiga H aksen sama dengan MC delta T yang muncul apabila Cp-nya itu konstan. Jadi akan menghasilkan delta S aksen sama dengan MC P ln T2 per T1. Jadi W-nya itu sama dengan MCP dikali T0 ln T2 per T1 dikurangi T2 dikurangi T1. Untuk T1-nya itu sama dengan 20 plus 273,15. Hasilnya yaitu 293,15 KT2
bisa kita sederhanakan menjadi 4 plus 273,15 sehingga hasilnya yaitu 277,15 K. Nah, untuk W-nya itu tadi kerja minimum yang diperlukan, yaitu 5 dikali 4,184 dikali 293,15 ln 277,15 per 293,15 plus 16, yaitu hasilnya negatif 9,81 kJ. Kemudian soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya.